Udah mulai? Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi keluarga besar Cakrakusuma Indonesia. Kembali kita bertemu di acara live IG. Ya. Sekaligus atau berbagai gempuran yang kaitannya yang kita hadapi. Kita tunggu dulu Ferry bersama Sapina. Hai, selamat pagi semuanya. Hai Kakak Sapina. Tunggu sebentar ya, suara nggak kedengaran. Ini suaranya sudah terdengar, cuma sudah. Sampai dulu udah dong. kedengaran. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Pagi hari ini kita diskusi ya. Oke, Kita diskusi apa tuh? tentang filtering. Jadi mungkin makin ke sini kan ini sudah bergerak ke bulan ke-9 ya, di awal November ini. Jadi nggak terasa ternyata 2020 merawat jiwa. Selamat datang. Kita sapa-sapa dulu nih Kak. Selamat datang merawat jiwa. Semuanya. Makasih. Ya, ini pagi hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Cakrakusuma menghadirkan future leader nih, amin, insya Allah ya, Kakak Syafina. Kakak Syafina ini merupakan representasi dari selenial yang saat ini sedang berjuang belajar dengan sistem online ya Kak ya. Iya, benar banget. Jadi artinya Kakak Syafina sekarang kelas berapa? Kelas 12 atau kelas 3 Kelas SMA. 12, 3 SMA ya. Siap. Nah, bayangkan, gak terbayangkan sebelumnya semua aktivitas pada saat sebelum diumumkan oleh Presiden Jokowi, kakak kan masih full di sekolah ya. Setiap jam 6.15 sudah harus berangkat ke sekolah, kembali lagi jam 4 sore, belum lagi kegiatan yang lainnya ya. Jadi artinya itu semua bergerak, berubah total dan kembali masuk ke dalam aktivitas di rumah ya, melalui konsep online. Nah, tetapi tugasnya berkurang nggak Kak? Enggak, malah tugasnya tuh bertambah. Dan bukan Tugas dari tugas nambah. doang, kan ada juga permasalahan-permasalahan yang biasanya kita ketemu langsung, itu jadi nggak langsung. Bisa jadi ada miscommunication, jadi nimbulin masalah-masalah baru nih. Pemikiran-pemikiran kita jadi ada banyak, sedangkan tugas-tugas kita harus tetap dikerjain. Gitu. Nah, artinya semua instruksi berlangsung baik melalui online maupun WhatsApp group atau Line group gitu ya Kak ya, maksudnya ya. Betul banget. Tapi nggak ada tatap muka ya. Ada tatap muka, cuman ya kan beda secara langsung sama enggak. Terus juga jadi belajar hal-hal baru, ada tuntutan hal-hal baru gitu. Betul. Dan ternyata di situ memunculkan permasalahan baru tadi ya Kak, miskomunikasi tadi dibandingkan ketika kita bertemu tatap muka langsung gitu ya. Oke. Nah, topik hari ini Cakrakusuma Indonesia Kak menarik untuk mengangkat topik tentang filtering sebetulnya. Nah, bagaimana filtering ini dalam konteks work from home maupun school from home, karena bapak ibunya, orang tua siswa-siswa kan juga tetap harus bekerja nih Kak. Sementara putra-putrinya termasuk
kakak dan mami juga di sini kan berada dalam satu lingkup yang sama tetapi menjalankan peran yang berbeda gitu ya. Jadi tugas tanggung jawabnya tetap ada, target juga ada gitu ya. Kalau kakak dari bapak ibu guru, kalau papi mami mungkin dari atasan dan kerjaan dan juga peran-peran dalam hal yang lain, dan ini memang tidak menjadi mudah gitu kan kak. Nah, sebetulnya strategi kakak dan teman-teman bagaimana selama ini untuk bisa akhirnya tetap bertahan? Ini berarti udah 2 semester ya dengan school from home ya kak? Hampir 2 semester. Nah itu juga Hampir makanya 2 kayak semester. pas awal-awal kan tekanan, terus ke sekarang udah mulai terbiasa, tapi muncul tuh tugas-tugas, terus juga ada permasalahan-permasalahan di mana mungkin bisa bilang itu mental illness, belum sampai mental illness sih, cuman itu masalah mental yang bisa mempengaruhi masalah fisik, di mana kita memiliki target-target tapi ada masalah-masalah yang itu kayak menahan diri kita. Nah, topik hari ini tuh bagus banget, filtering dari Ibu Niken. Mau nanya nih ke Mami, gimana sih apa itu filtering? Sebenarnya apa itu filtering dan bagaimana itu bisa diterapkan di anak muda sekarang dan orang tua? Ya, tetapi secara bahasa kasat mata, filtering sendiri kira-kira kakak menduganya apa kak? Tebakannya filtering. Kakak secara common sense. Kalau menurut Kina sih ya, filtering itu apa namanya filter, namanya menyaring. Jadi kita harus memilih mana yang prioritas, mana yang enggak. Tapi di kehidupan nyatanya, saat memfiltering itu ternyata susah, nggak segampang yang diomongin. Nah, kita langsung tanya aja ke Ibu Niken. Keren kakak. Terima kasih kak untuk insight-nya. Karena penting untuk menyampaikan hal ini karena jangan sampai bahasanya mami itu terlalu teoritis. Kakak sebagai anak-anak muda, selenial ya, milenial yang paling kini itu bisa tahu bahwa konteksnya tuh apa sih, seperti itu. Betul kak. Ternyata antara yang teori sama kenyataannya tidak semudah seperti yang tertulis ya kak ya. Dan bagaimana strategi kita untuk bisa menyaring informasi yang memang mana yang penting ya, dan mana yang kita ambil dan mana yang kita jadikan bukan menjadi utamanya. Kata kuncinya di sini kak, kita harus tahu dulu target yang akan kita capai apa gitu. Tadi seperti tadi kakak sampaikan, tugasnya ternyata tidak menjadi lebih ringan, tugasnya banyak. Tidak hanya tugas yang terkait dengan mata pelajaran, tapi juga tugas-tugas lain dari fungsi-fungsi kita sebagai murid di dalam sekolah, dalam fungsi yang lain juga banyak seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, nih catat nih kak. Iya, nanti juga bisa jadi strategi untuk teman-teman kakak di sekolah. Dan artinya apa? Kita tahu dulu apa yang menjadi target kita. Target misalnya, target untuk hari ini hari Minggu kan, berarti untuk seminggu ke depan target kita apa? Itu yang paling sangat mudah kita mitigasi adalah target nggak usah 3 bulan, 6 bulan, nggak usah, seminggu ke depan. Setelah itu, ketika itu sudah aman sampai Jumat, ternyata kegiatan saya sampai Sabtu. Oke, berarti ditarik lagi sampai hari Sabtu. Nah, hari Minggu kenapa? Itu udah nggak ada kegiatan yang bertarget. Berarti itu udah me time saya. Oke, lepas. Ya, berarti targetnya Kakak Vina adalah dari hari Senin besok ya sampai di hari Sabtu depan. Setelah itu, langkah yang kedua adalah melakukan apa? Detailisasi, didetilkan kegiatannya. Misalnya hari Senin, tugas apa aja yang harus dikumpulkan. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Artinya banyak tugas yang harus dikumpulkan tetapi membutuhkan perencanaan 3 hari, 4 hari sebelumnya. Betul nggak kak? Betul banget. Jadi ada to-do list gitu ya, biar terencana mau ngerjain mana dulu. Betul. Okay. Kakak udah terbiasa membuat to-do list. Nah, dari situ di dalam to-do list kak, betul. Ini thanks banget ya sudah di-remind sama Mami. Ada 2 hal ya. Nanti kalau misalnya lebih tepat lagi, di review lagi untuk lebih bagus lagi. Yang pertama adalah aspek urgensi. Urgensi berarti yang paling mendesak itu. Dan yang kedua, yang lebih penting juga, sumbu yang kedua adalah aspek apa? Importansi. Jadi sudah mendesak, dia paling penting. Berarti itu yang harus menjadi prioritas pertama untuk kita jadikan target
Ini kita belum bicara filteringnya, kita baru bicara apa namanya, program desainnya yang mau kita jadikan target untuk kita melakukan filter. Oke. Nah, setelah kita lakukan kedua tadi, mana yang penting dan mana yang urgent ya, baru yang ketiga kita melakukan filtering, Kak. Coba filtering? Kita kan dengar tuh, hai generasi rebahan gitu ya, Kak ya. Jadi artinya semua akses tidak perlu melihat TV, ya kan? Seperti live IG ini, kita tidak perlu melihat TV. Generasi papi mami aja yang mungkin masih melihat dunia dalam berita, TV. Tetapi semua generasi kakak, mulai dari SD, SMP, SMA, dan kuliah, semua orientasinya pada satu Android kan, Kak? Untuk melihat update, ya kan? Mulai dari YouTube maupun Instagram, any kind whatsoever, semuanya hanya dengan satu touch, berganti jari saja, seperti itu. Nah, satu hal di sini itu bagus, tetapi di sisi lain itu bagus nggak untuk fokus konsentrasi? Agak malah mengganggu ya, agak distracting, soalnya misalnya mau ngerjain tugas, yang tadinya mau ngerjain tugas, ternyata ada notif di Instagram atau notif dari YouTube. Jadi agak ke distract. Betul. Nah, disinilah kita mulai bergerak di langkah ketiga dengan filtering. Hai Dwi, selamat menonton. Dwi, semoga bermanfaat ya. Oke, benar Kak, yang tadi Kakak sampaikan, distraksi. Jadi kata kunci itu adalah kenapa perlu kita melakukan filtering, karena kita bekerja 24 jam, ternyata yang waktu efektif kita tidak lebih dari 30%. Bayangkan dari 24 jam 30%, berarti berapa? 8 jam doang, Kak. Ya kan? Di 8 jam ketika kita sekarang kita sepertinya libur, padahal sebenarnya kita nggak libur. Ya, melalui sekolah dan semua kegiatan itu kita dipantau betul untuk bagaimana agar kita on schedule sesuai dengan target. Nah, mitigasinya bagaimana? Disinilah proses distraksi tadi, di mana kita berproses tidak hanya apa yang kita pikirkan, karena manusia itu merupakan fungsi dari diri kita sendiri dengan lingkungan, Kak. Itu kita harus memahaminya. Artinya kalau kita tidak mau fokus kepada fungsi pikiran, hati-hati, kita ada fungsi rasa, afeksi. Distraksi tadi itu muncul, betul. Aku pengen lihat YouTube dulu 3 menit aja. Kerasa nggak 3 menit? Tahu-tahu udah 10 menit ya, Kak. Dan itulah proses, padahal kita udah buat to-do list nih. Jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Kenyataannya, ya kita harus jujur saja dengan diri sendiri. Wah, kayaknya miss nih, lewat. Harusnya jam 12 saya udah selesai. Ternyata jam 12 saya masih ngurusin tugas-tugas yang harusnya jam 11 sudah selesai. Betul nggak? Iya, itulah kenapa penting banget kita melakukan filtering. Nah, bagaimana strategi filtering? Yang tadi kan udah langsung kita bergerak ke strateginya ya, Kak ya. Oke. Iya, nah, strateginya adalah gimana? Caranya. Yang pertama adalah fokus, Kak. Fokus. Di sini kita benar-benar harus bisa tega atau disiplin sama diri sendiri. Dari yang to-do list tadi udah ditulis, kita harus komitmen dulu. Kalau nggak ada komitmen, ya ini kan to-do list aku yang nulis, aku yang ngerjain, ya terserah aku lah mau kerja apa enggak. Nah, di situ pentingnya adalah self-disiplin. Jadi kita harus disiplin sama diri sendiri dengan apa yang sudah kita tulis. Percuma orang tua ngingetin ya, kakek nenek ngingetin, om tante, ketika kita sudah tidak punya disiplin dengan diri sendiri, to-do listnya itu hanya tinggal selembar kertas yang there is no meaning. Dan ingat, waktu itu tidak bergerak mundur, waktu tidak berulang. Itulah yang menjadi komitmen kita untuk bahwa kita harus selesaikan sesuai dengan target yang sudah kita tulis. Targetnya apa? Itu tadi, importansi dan urgensi. Seperti itu. Boleh nggak targetnya itu banyak sekali? Tolong diingat, jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi juga jangan terlalu lembek sama diri sendiri. Karena indikatornya ingat nih Kak, bukan kita, tapi indikatornya adalah lingkungan.
tadi. Makanya tadi kakak sebutkan dipilih yang urgent. Urgent itu berdasarkan waktu. Waktu dari siapa? Dari guru, dari sistem di kantor, sistem sekolah. Itulah waktu, indikatornya di sana. Jadi bukan kita yang suka-suka nulis sendiri sesuai dengan urgensi, bukan seperti itu. Sampai sini dulu, fokus dulu. Ada yang mau ditanya nggak, Kak? Oke, jadi pertama itu kita harus membuat target to-do list apa aja nih, biar pikirannya nggak terdeteksi kemana-mana. Nah, terus habis itu kita harus konsekuen sama target kita. Tapi misalnya nih kita udah ngelakuin to-do list tersebut, misalnya satu kegiatan pertama, tapi masih terdeteksi gitu loh sama masalah-masalah lain. Itu gimana cara fokusnya sih? Fokus ke satu aktivitas itu aja. Oke. Nah, begini, kalau kita bicara aspek yang sifatnya kognitif, logika, itu mudah, Kak. Yang menjadi susah ketika kita bergerak di mana? Unsur yang mana, Kak? Rasa. Yang rasa, ya. Iya. Kalau masalah logika tuh contohnya gini, kita baca tugas. Aku mau ngerjain tugas ini dulu, misalnya mata pelajarannya matematika, ya. Terus kita baca, belum ngerti. Ya udah, kita pause, ya. Kita hold dulu, kita ganti tugas yang berikutnya. Nah, artinya apa? Dalam proses filtering ini ada yang namanya kombinasi otak logika, ya, akal ya, oke, dengan otak afeksi. Nah, di sini yang mengarahkan kita untuk bergerak otak logika kita, ternyata lobus frontalis itu otak logika. Ternyata yang lebih penting adalah yang menentukan kita sukses atau enggak itu adalah amigdala, Kak. Di pojok belakang. Dan itu afeksi. Jadi masalahnya begini, kalau kita sudah misalnya kita kayaknya aku nggak suka deh sama matematika, jangan hati kita harus dibuat riang gembira dulu, ya. Harus diselimurin dulu, dibuat riang gembira. Apa yang membuat kita riang? Misalnya aku mau sarapan pagi, suatu yang membuat aku suka deh gitu. Nah itu alternatif cara untuk bagaimana kita membuat hati kita riang gembira. Padahal sebetulnya logika kita, aku nggak suka loh matematika, tapi kan kita harus menyelesaikan tugas, benar nggak? Ya, caranya bagaimana? Si afeksi itu bisa kita kendalikan untuk mengelabui logika. Karena perilaku kita adalah 3, Kak. Knowledge, skill, attitude. Knowledge ini dia akan ngikut aja. Tetapi bagaimana pengendalian kita untuk bisa attitude kita bergerak ke dalam psikomotorik, kita belajar mengerjakan tugas dengan riang gembira dan akhirnya on schedule, itu dikendalikan oleh afeksi. Makanya kalau orang Jawa kita sebut di buku Mami itu konsep diri itu namanya rasa. Nah, bagaimana kita membuat agar badan kita nih kayaknya aku hari ini nggak fit nih, gimana caranya ya? Nah, dibuat riang gembira dulu. Karena si afeksi ini bisa memerintahkan si logika untuk kembali lagi, fokus, kembali lagi. Kan kamu pengen menjadi fokus di semester ini, bagaimana caranya? Jangan tadi distraksi, itu menjadi sangat penting karena distraksi ini kembali lagi patronnya adalah indikatornya adalah waktu, seperti itu. Ya, jadi jawaban pertanyaannya kakak, ketika distraksi, ya kita coba alihkan kepada kegiatan yang membuat kita suka, seperti itu. Selamat pagi Pak Sabem, kita sapa-sapa dulu Kak. Iya, terima kasih. Ada Pak De Prima, Pak De, makasih semuanya. Nah, tadi untuk udah ngomong tentang afeksi, ternyata afeksi itu mempengaruhi banget. Tapi gimana kalau ternyata afeksinya itu masih ada di sekeliling kita, belum terselesaikan, sedangkan target itu masih ada, masih harus diselesaikan. Jadi seolah-olah pas kita mengerjakan tugasnya itu banyak banget yang berbicara di otak kita. Padahal itu diri sendiri. Nah, itu bagaimana caranya kita tetap menyampingkan afeksi tersebut dan fokus ke tugas kita, selain menyenangkan diri sendiri. Iya, betul. Ya, satu hal Kak, ternyata yang namanya afeksi kita itu terkait dengan alam bawah sadar. Jadi kalau kakak melihat icebergnya Sigmund Freud, ya, dia merupakan representasi dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi bahasa terangnya adalah we have to talk to ourselves, our inner self itu menjadi sangat penting. Jadi dia tuh harus diajak ngomong Kak. Makanya di dalam teori psikologi ada namanya self affirmasi, ya, self affirmation.
Jadi bagaimana kita memberikan afirmasi itu keyakinan pada diri sendiri bahwa you can do it, Niken, you can do it, oke? Okay? Ya, tapi artinya ada di ambang tertentu ketika kita berusaha untuk tetap jalan terus, orientasi kita pada logika, ternyata diri kita yang kecil ini, ya, Kina kecil, Mami kecil, itu harus diajak ngomong. Dan ketika itu diajak ngomong, itu kekuatan yang maha dahsyat yang kita nggak pernah tahu kekuatan itu asalnya dari mana, ternyata dari dia. Dia yang berusaha untuk mengarahkan afeksi tadi, dia yang berusaha untuk memberikan energi yang lebih multiple, triple bahkan, untuk kita bisa sukses dalam mengendalikan kognitif. Jadi caranya bagaimana? Kita harus kadang-kadang simple sih Kak, tulisan, kita ambil kertas ya, terus Kakak tulis, apa yang aku suka hari ini? Tulis, apa yang aku suka sebanyak-banyaknya. Apa yang aku bersyukur karena, jadi semuanya diawali dengan saya. Terus tulis sebanyak-banyaknya. Setelah itu aku tidak suka karena tulis. Jadi upaya untuk memilah itu adalah kita bisa jujur dengan diri sendiri. Maka filteringnya akan menjadi lebih lancar. Karena tidak ada beban sebetulnya. Seperti itu, misalnya konflik sama temen ya, atau nggak suka nih sama Mami, kemarin Mami bicaranya seperti ini padahal maksudku nggak seperti itu misalnya gitu ya. Nah itu ini sehingga benar-benar kita secara psikologis tuh feel free, lega seperti itu. Dan begitu bicara ya tuh Pak Sabam, talk to ourselves, be at peace with self, ya betul. Jadi kita jujur dengan diri sendiri dulu, apa yang sebetulnya yang saya mau. Saya belajar matematika ini untuk apa sih? Oh ternyata target saya ini adalah bridging. Untuk saya bisa mendapatkan mimpi saya. Mimpi saya di mana? Oh di seberang sana, tinggal sedikit lagi. Caranya bagaimana? Ya harus saya lalui mata pelajaran ini. Ya, mata pelajaran yang saya nggak suka, tapi sebenarnya saya bisa loh. Aku yakin saya bisa deh. Nah kayak gitu-gitu Kak. Jadi kita mengassurance ya, meyakini diri sendiri bahwa I can do it. Namanya self affirmation. Pasti Mami yakin Kakak udah melakukan ini ya. Iya, jadi ya, musuh terbesar di hidup kita adalah diri kita sendiri, dan gimana Kak? Bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri juga. Jadi setiap manusia pasti memiliki stresor atau masalah-masalah, tapi bagaimana kita sendiri bisa memperburuk itu atau mengatasi itu menjadi hal yang tidak terlalu besar, begitu ya? Betul. Kak, mungkin dari pengalaman Kakak selama ini kan stimulusnya sama Kak, diberikan tugas. Iya betul. Si masing-masing murid, apakah semua sama Kak? Reaksi murid kan berbeda-beda ya. Nah, ini agak keputus-putus. Iya, putus-putus. Oke, jadi mungkin stimulus yang diberikan itu sama-sama tugas, tapi bagaimana setiap murid merespon itu berbeda-beda. Nah, itu juga kadang penasaran sih sama teman-teman yang keren banget bisa berbagi waktu dengan organisasi, berbagi waktu dengan ekstrakurikuler, tapi mereka tetap aktif di kelas. Itu penasaran banget karena Kina sendiri orang yang agak susah membagi waktu dan fokusnya ke akademis saja, tapi penasaran dan salut banget sama mereka bagaimana cara membagi waktu tersebut mengurangi stresor mereka. Jadi setiap murid pun di keadaan yang di sini mereka bisa menemukan cara masing-masing. Jadi kita bisa saling belajar juga ya ke teman-teman yang lain, ke teman-teman yang hebat-hebat itu bisa mengadakan acara ekstrakurikuler ataupun pensi. Itu keren banget. Betul. Dan pada saat nanti selesai pendidikan menengah ini, masuk ke pendidikan tinggi, pada saat masuk ke perkuliahan, tugas dan fungsi serta perannya lebih bervariasi lagi. Artinya tidak hanya fokus akademik, bahkan diwajibkan untuk terlibat pada 1 atau 2 kegiatan non-akademik, diwajibkan tuh.
Jadi bagaimana kita mengatur ya, memfiltering itu menjadi sangat penting. Artinya dua-duanya harus berjalan baik. Utamanya adalah yang akademik karena itu tupoksi awal, gitu kan. Tetapi bukan berarti kuliah pulang, enggak juga. Ya, perguruan tinggi kampus tidak mau seperti itu. Jadi diberikan satu slot khusus ya, satu tracker langsung yang beriringan kaitannya dengan akademik dan non akademik. Nah, disitulah betapa pentingnya aspek filtering. Nah, sebetulnya sebelumnya Mami mau tanya dulu nih, bagaimana strategi selama ini Kakak melakukan filtering? Kalau Kina sendiri melakukan filtering mungkin belum terlalu bagus ya. Misalnya deadline-nya sama-sama hari itu, namanya mata pelajaran apa dulu nih yang tugasnya lebih besar atau lebih berat. Nah, tapi kan di luar dari akademis ada masalah-masalah lain ya. Kelihatannya aja baik-baik aja. Syafina kayak gini baik, sering dapat prestasi gitu-gitu. Tapi kan kalian nggak ada yang tahu Syafina di belakang kayak gimana. Mungkin nangis setiap harinya, mungkin sedih, kan nggak ada yang tahu. Nah, itu kalau aku sendiri sih, masalah itu pasti ada. Mungkin masalah dari pertemanan, masalah dari keluarga, masalah dari manapun. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya lagi sedih itu lihat-lihat video yang apa, terus habis itu juga dengerin lagu-lagu yang bersemangat. Tapi ketika emang lagi sedih-sedihnya banget, itu curhat ke sahabat, dan itu emang ngebantu banget. Curhat ke keluarga, tapi pasti ada satu titik di mana kita tetap merasa masih kosong, masih hilang arah, kayak ngerasa masalah-masalah itu tuh udah diselesaikan, tapi mereka kayak masih menghantui. Dan satu-satunya cara adalah ya udah talk to ourselves and serahkan ke Allah, karena Allah benar-benar, kalau misalnya udah gak ada lagi yang bisa membantu, itu artinya adalah Allah yang bisa membantu kita. Betul. Tetapi satu hal penting menjadi di garis bawah ini tadi yang Kakak sampaikan adalah berusaha dulu ya Kak ya. Jadi memitigasi dulu ya. Apa yang sudah saya lakukan, berarti itu ada aspek yang disebut namanya refleksi Kak. Ini udah Kakak lakukan. Refleksi diri seperti itu. Oke? Karena apa? Yang bisa kita kendalikan bukan semua yang ada di dalam lingkungan. Kita nggak bisa mengendalikan lingkungan, Kak. Betul ya? Iya, betul. Kan? Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah semua yang berada di kedirian kita, ourself. Disitulah kita kenapa pentingnya untuk melakukan self-refleksi tadi, karena apa? Kita bisa memitigasi apa yang sudah kita lakukan, mana yang udah bagus, dipertahankan, dan apa yang ternyata masih perlu diimprove, masih perlu diperbaiki, kita harus tingkatkan, seperti itu. Sehingga ketika kita menemukan stimulus lain yang mirip, ya, stimulus-stimulus yang mirip dari lingkungan, kita bisa melakukan apa? Antisipasi, seperti itu. Itu udah keren yang Kakak lakukan. Oke. Ada fungsi dari peer group nggak Kak? Temen geng menurut Kakak dalam peer proses filter? Fungsinya itu ada peer group yang bisa membuat kita malah berpikir yang ke arah negatif mungkin, atau merasakan bukan mendapatkan hal yang baik. Tapi ada juga peer group yang membuat kita merasa ada teman, merasa ada suatu kumpulan yang membuat kita nyaman dan kuat. Jadi ya, kalau misalnya Kak Vina sendiri sih pernah merasakan punya peer group yang baik, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus saling introspeksi diri. Kalau Vina sendiri sih emang Vina introspeksi diri dan memutuskan untuk filtering tadi, yang disebut dengan filtering tadi. Filtering tadi, jadi emang ada peer group yang nggak bisa dikatakan jelek, tidak. Tapi kita harus memfiltering itu, baik mereka atau Vina sendiri yang mengintrospeksi diri kesalahannya di mana, lalu memutuskan. Itu bukan memutuskan silaturahim, tapi memfiltering bagaimana yang benar-benar emang kita cocok untuk kita maupun yang tidak. Tapi kalaupun sudah putus, itu bukan putus silaturahim, namanya Vina kedepannya harus mengetahui apa sih kesalahan Vina di masa lalu, apa kekurangan Vina, dan berhubungan baik lagi pada mereka. Nah, untuk peer group yang baik untuk sekarang, mungkin ini ada yang nonton nggak ya, nggak tahu sih, mereka kayaknya masih tidur nih. Itu peer group Vina tuh ada yang grup, dalam bentuk grup, ada juga yang sahabat satu-satu. Jadi emang kelihatannya emang nggak ekstrovert, cuma suka ngomong doang, tapi introvert banget. Nah, peer group yang itu emang kita dikit banget, sahabat Vina dikit banget. Cuman mereka bener-bener orang yang bisa rasa
apa ya, membuat nyaman, memberikan kekuatan. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi mereka benar-benar bisa membuat kekuatan. Jadi peer group itu penting banget, dan peer group itu nggak bisa ditemukan sekali jebret langsung gitu, nggak. Karena peer group itu akan seleksi alam, bisa dibilang dari filtering ini nanti akan seleksi alam yang mana benar-benar ada buat kalian, yang mana benar-benar cocok. Dan nggak ada yang salah ya, kalau misalnya nggak cocok pun nggak salah, karena emang itu yang namanya dunia. Teman silih berganti, setiap orang silih berganti, jadi nggak ada yang salah. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Yang penting introspeksi diri, gitu. Oke, terima kasih nih Kakak Vina. Artinya di satu hal ada fungsi kita melakukan filtering, tetapi di situ sebetulnya kita aktif atau pasif, Kak? Kita aktif dong kayak gitu. Karena kita berusaha untuk menyehatkan diri kita maupun orang lain juga. Betul. Artinya di sini ada proses peran serta kita untuk selalu melakukan self refleksi, ya, self afirmasi, ya, dan kita melakukan self evaluasi. Dan itu tidak bergerak pasif, kita menunggu respon dari orang lain, tidak. Kita aktif. Nah, untuk itulah tadi dapat insight ya, Mami dapat insight dari kakak. Diskusi kita ini adalah bahwa tidak ada yang salah, tetapi proses tumbuh kembang, proses berdiskusi, berkomunikasi, berteman itu merupakan sebuah lifetime proses, dan ini menjadi kita yakin bersama nanti ketika 5 tahun ke depan kakak ingat sama teman-teman ingat gitu, lucu ya dulu kita diem-dieman gitu, aneh banget sih ya gitu ya, tetapi itu kita menjadi bagian dari proses ya, kita menjadi bagian dari proses, dan proses itu bertumbuh silih berganti, betul. Tetapi yang menjadi penting di sini adalah kita memitigasi, kita mengidentifikasi apa sih sebetulnya, apa sih kenapa saya merasa serak dengan teman-teman A, saya merasa perlu ada improvement dengan teman-teman di kelompok B, sayanya atau merekanya. Nah, itulah proses yang kita sebut di dalam mekanisme filtering. Nah, nanti ketika kakak semakin tumbuh dewasa dan terlibat dalam situasi yang lebih kompleks, masuk ke dalam pekerjaan, itu bertemu lagi dengan peran dan fungsi yang lebih dinamis. Kalau sekarang hanya satu ya di kelas, di akademik ya, tetapi nanti ada di komunitas, di karir ya, di komunitas-komunitas yang alumni-alumni, itu semua bergabung kita. Dan kita tidak bisa meminta orang lain untuk sesuai dengan kita, tidak bisa. Justru itulah tadi, fungsi diri kita akan optimal kalau kita dan lingkungan itu melakukan kalibrasi. Kata kuncinya ini kalibrasi. Sehingga kenapa perlu melakukan filtering adalah upaya untuk kita bisa beradaptasi. Kata kuncinya itu. Adaptasi sesuai dengan apa? Konteks lingkungan. Karena indikator sukses enggaknya seseorang itu ketika kita bisa menempa diri sesuai dengan tugas pokok peran kita di dalam lingkungan, seperti itu. Jadi kita sekarang fokus kakak nih untuk menyesuaikan aja, mempersiapkan secara potensi maupun sikap ya, sikap. Jadi kalau ditegur sama papi mami, mohon maaf ya, ditegur sama pak guru bu guru ya, no hard feeling, karena itu semua kita kemas dalam konsep tadi untuk improvement. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang gini Kak, cara negurnya kadang ada yang benar, kadang nggak benar Kak. Nah, kita semua memiliki aspek indikator, ini kayaknya kelewatan nih negurnya, betul nggak Kak? Iya, betul. Ya. Nah, proses filtering yang kita ambil adalah kontennya Kak. Itu, intisarinya, core-nya kita ambil. Nah, bagaimana penyampaiannya? Ya, itu tidak kita ambil. Makanya tadi konsep no hard feeling. Jadi jangan kita ambil semuanya, dia mah emang nggak suka sama saya. Jangan. Kita dengerin lagi, kira-kira esensinya apa sih? Oh, maksudnya seperti ini. Ya, esensi itu aja yang diambil. Ya, cara penyampaian yang tidak berkenan dengan kita itu buang. Artinya kita dapat nih virtue-nya, kita dapat maknanya, kita ambil maknanya, yang lain pinggirin. Habis itu kita gimana? Kerjakan yang lain tadi sesuai dengan target tadi, seperti itu. Dan tentu saja Kak, selain fokus ada uji coba ya Kak ya.
Tidak ada there is grand rule ya, langsung ini langsung jadi, enggak. Kita pasti ada uji coba. Kakak sendiri juga ngerasain seperti itu ya. Dan yang pasti kita ada aspek yang namanya konsistensi seperti itu. Gak kerasa nih Kak, udah mau selesai nih IG live kita. Oke. Sangat-sangat bermanfaat dan relate ke kondisi yang saat ini terjadi. Jadi dapat ditarik juga kalau misalnya filtering itu nggak bisa mau coba-coba filtering enggak. Ternyata filtering itu berlandaskan dari pengalaman ya. Dan tadi malam Kina ikut seminar yang sangat-sangat bermanfaat juga dari kakak-kakak alumni Universitas Bagus. Itu ada yang mengatakan kalau pengalaman itu bukan dicari, tapi dilalui. Jadi pengalaman setiap orang itu berbeda-beda, dan guru yang sangat berharga bagi setiap orang itu adalah pengalaman. Jadi kalau misalnya kita mengalami masa-masa sulit, mungkin dari sisi sedihnya kita akan sedih, sisi negatifnya kita akan sedih, merasa sangat-sangat tidak berharga atau apapun itu. Tapi kita harus bisa, benar yang kata Mami tadi, filtering, dan ketika kita sudah berhasil memfiltering tersebut, kita akan sangat merasa bersyukur mendapatkan pengalaman tersebut. Betul Kak. Dan selain hanya bersyukur, juga yang paling utama adalah kita semakin kuat, kita semakin terlatih. Itu karena upaya pengalaman ini adalah kita melatih diri untuk bisa menghadapi pengalaman serupa di kemudian hari. Itu Kak kuncinya. Kenapa kita perlu melakukan betul seperti itu. Oke Kak, ini udah terakhir. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Nah, kalimat closing statementnya Mami apa sih untuk filtering ini dari webinar, dari live IG hari ini, pagi ini? Siap. Oke. Iya. Satu hal yang menjadi kesimpulan dari Mami adalah tolong kita semua untuk selalu peka terhadap semua pengalaman yang kita miliki. Dari situ kita bisa kaitkan dengan target-target kita yang terdekat seperti itu. Nah, setelah target ini, pengalaman itu tidak semuanya perlu kita ambil. Karena apa? Ada aspek yang menjadi urgensi, menjadi penting, dan itu yang kita ambil karena kita berkejaran dengan waktu seperti itu. Dan rest if you must, but don't you quit. Jadi kalau capek, lelah Kak, gimana Kak? Pilih dulu aktivitas yang membuat kita happy ya, diajak ngomong afeksinya, dibuat hati ini riang gembira untuk kita laju lagi ke dalam target kita yang sempat terpending seperti itu. Oh iya Kak, jangan lupa follow IG Cakra Kusuma Indonesia untuk teman-teman ya, untuk keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Follow IG Cakra Kusuma Indonesia ya. Makasih semua. Mami itu ada Kak Sabam. Ya. Kalau Bapak Sabam, bisa di advice-nya kali ya. Kalau kita tidak kalau kita tidak reaksi terhadap suatu situasi, kita dianggap lemah. Mendengar juga dianggap lemah. Mohon advice. Oke. Nah, di sini kadang diam itu merupakan strategi juga. Tetapi sebetulnya strategi kita untuk menghadapi stres ya, Pak Sabam, itu ada dua, fight, hadapi langsung, atau flight. Kita menghindar dulu, tetapi untuk menghindar untuk counter back lagi. Nah, ketika kita memutuskan untuk tidak bereaksi terhadap suatu situasi, sebetulnya bukan karena kita tidak mampu. Ada dua pilihan di mana kita memastikan bahwa kita memitigasi dulu apa yang menjadi modal kita. Setelah itu kita kembali lagi, tetapi kita harus penting untuk melihat. Jadi jangan sampai ada filosofi Jawa itu menang tanpa ngasora ake. Jadi kita tahu lawan bicara kita itu tidak benar, tidak tepat, tetapi bukan berarti kita langsung counter ya. Karena konteks itu menjadi sangat penting. Jadi diam sesaat untuk sebetulnya kita melakukan antisipasi terhadap resiko-resiko seperti apa, seperti itu. Demikian Pak, semoga cukup menjawab ya. Ada di buku ya, ada di buku. Oke, Kakak. Makasih banyak. Terima kasih ya. Makasih banyak. Iya. Makasih banyak semua yang udah hadir di live IG pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk follow Cakra Kusuma Indonesia, dan terima kasih Mami untuk info-info dan ilmu barunya. Siap. Terima kasih Kak. Selamat belajar. Semoga sukses selalu ya. Salam untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.